sini saya akan menjelaskan landasan teori. Yang pertama itu ada algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis di sini berarti benar, sesuatu dengan logika manusia. Untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Selanjutnya ada Java. Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level. Namun demikian, pemrograman ini bahasanya mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari. Java adalah salah satu bahasa pemrograman multi-platform atau bisa berjalan di berbagai macam sistem operasi. Karena pada dasarnya Java mempunyai JRE atau Java Runtime Environment, atau dapat kita artikan sebagai mesin tersendiri untuk mengeksekusi binary code, hasil dari komplikasi program yang telah kita buat. Selanjutnya ada NetBeans. NetBeans merupakan ide yang ditunjukkan untuk memudahkan pemrograman Java. Dalam NetBeans, pemrograman dilakukan berbasis visual untuk membuat dialog atau user interface. Kita tidak perlu membuat teks program secara manual berbasis per teks atau per baris, tetapi cukup klik pada komponen palet. Hal ini sangat memudahkan proses pasca perancangan program. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart adalah bagan yang menunjuk aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Flowchart ini berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses, maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Flowchart merupakan penyajian dengan sistematis tentang proses dan logika dari bagian penanganan informasi atau penggambaran secara grafik dan langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah representasi grafis dari struktur database yang menggunakan entitas objek dan hubungan antara entitas tersebut. ERD membantu dalam merancang dan memodelkan hubungan antara data dalam suatu sistem atau organisasi. Diagram ini mencakup entitas objek, atribut atau karakter, dan hubungan antara entitas tersebut. ERD sering digunakan dalam pengembangan sistem database untuk memvisualisasikan dan merancang struktur data yang efektif. Selanjutnya ada inventory barang. Inventory barang adalah suatu proses penginputan data informasi barang pada gudang yang berisi tentang data stok barang atau persediaan barang yang dapat digunakan untuk membantu proses bisnis, produktivitas pada perusahaan. Inventory barang adalah aktiva yang tersedia dijual dalam kegiatan usaha normal atau dalam proses produksi atau dalam perjalanan atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Persediaan adalah barang yang tersedia di gudang atau tempat penyimpanan suatu entitas pada tanggal tertentu. Kita akan menjelaskan tentang mockup. Yang pertama ada option menu. Nah, di option menu ini terdiri dari murid, staff, dan cara penggunaan aplikasi. Kita lanjut. Anggap saja kita akan masuk ke menu staff. Nah, di menu staff tersebut terdapat beberapa menu, yaitu lihat daftar barang, keluarkan barang, check out, tambah barang, hapuskan barang, ganti password, dan daftar keuangan
keuangan. Nah, kita masuk ke menu keuangan. Dari menu keuangan itu terdiri dari pemasukan, pengeluaran, dan cetak. Nah, ini di sini ada menu cetaknya ya, yang bisa dipilih juga. Dan ini juga ada menu pengeluaran dan keuangannya. Nah, kita kembali lagi ke menu untuk siswa. Nah, untuk menu siswa kita langsung bisa memilih dari daftar barang. Nah, di list daftar barang ini ada menu makanan, baju sekolah, dan peralatan tulis. Nah, ini ada beberapa list daftar makanan dan daftar peralatan tulis juga. Dan setelah kita memilih barang-barang yang akan dibeli, kita masuk ke menu pembayaran. Kita bisa lihat keranjang. Nah, di sini ada keranjang yang sudah terisi ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita check out, kita akan mendapatkan struk seperti ini dan bisa langsung kita print dan dicetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrianto bakal menjelaskan voucher dari program yang kita buat. Nah, dimulai dari start, di bawahnya itu ini apa, dideklarasikan produk 4 variabel. Yang pertama itu static array product, yang pertama produk, yang kedua itu array dari produk yang bernama keranjang, yang ketiga itu static string, password, yang keempat itu boolean is running dan nilainya true. Selanjutnya itu password itu baca dari file dump dan produk itu baca dari file produk. Nah, di bawahnya itu ada looping while is running. Nah, kalau jika true maka print tampilan untuk menggunakan program sebagai customer atau staff ya, nomor 1 dan 2, atau gantikan program di nomor 0. Terus saya input untuk variabel boolean user. Kalau boolean user misalnya 0, maka kita bakal hentikan program, tapi sebelumnya harus masukin password, password yang sekarang gitu. Nah, kalau jika passwordnya sesuai, berarti program dihentikan. Kalau nanti Anda dikembalikan ke awal. Kalau pilih 1, berarti Anda login jadi. Nah, berarti Anda menggunakan program dari customer dan muncul tampilan customer ya. Kalau yang pilih 2, Anda gunakan program sebagai staff, tapi Anda harus login dulu. Jika passwordnya salah atau tidak sesuai, Anda dikembalikan ke menu awal. Nah, selanjutnya di option menu yang merupakan satu fungsi, itu fungsinya itu mengembalikan suatu array dari produk. Nah, di bawahnya itu dideklarasikan variabel boolean is in loop, nilainya true, dan selanjutnya array dari produk yang bernama keranjang ini ngambil dari keranjang yang tadi ya, terus integer pilihan. Nah, di bawahnya terdapat while is in loop, jika true. Nah, selanjutnya itu ada tampilan yang tergantung dengan jenis penggunanya. Kalau customer itu muncul tampilan penggunaan program sebagai customer. Kalau yang staff pasti yang khusus staff. Dan selanjutnya itu ada tampilan untuk pilihan Anda, dan Anda diminta untuk memasukkan input numerik ya, dari 0 sampai 4 untuk customer dan bisa sampai 8 untuk staff. Jika kalau pilih 0, Anda balik lagi ke awal. Kalau 1, Anda masuk ke daftar jenis barang dan Anda mulai belanja. Kalau Anda pilih 2, Anda mengeluarkan barang dari keranjang Anda. Dan yang ketiga itu melihat keranjang Anda itu. Sedangkan kalau keempat itu check out. Nah, yang khusus, tapi itu yang kelima itu untuk namain barang baru, yang keenam itu ngapusin barang, ketujuh itu daftar keuangan, yang kedelapan itu ganti password. Kalau juga tidak sesuai ya, Anda diminta untuk masukin input yang benar.
lanjut ke daftar jenis barang atau mulai belanja. Nah, di sini dideklarasikan fungsi yang mengembalikan array dari produk. Dan di bawahnya itu dideklarasikan variabel array dari produk keranjang dan integer pilihan. Di bawahnya muncul tampilan untuk memilih jenis barang yang ada serta pilihan untuk balik juga. Di bawah Anda diminta untuk memasuki input. Dan di bawah selanjutnya itu ada switch pilihan. Jika 0 Anda balik lagi ke menu sebelumnya. Kalau 1 sampai 3 itu Anda bakalan dilanjutkan ke menu daftar barang sesuai dengan jenis barang yang dipilih. Nah, lanjut ke daftar barang yang sesuai dengan jenis barang kita pilih. Itu dideklarasikan fungsi yang mengembalikan suatu array produk juga ya, dikarenakan kita itu menggunakan sistem karting untuk program kita. Nah, di bawah ini dideklarasikan variabel array dari produk daftar barang, terus array dari produk keranjang, terus boolean is buying dengan nilainya true, dan di akhirnya itu integer pilihan. Nah, di bawahnya itu kalau daftar barang itu memanggil fungsi filter berdasarkan jenis. Terus dari bawahnya itu untuk tampilan daftar jenis barang yang kita pilih. 0 itu balik, kalau 1 sampai sekian itu barang-barang yang sesuai dengan jenis barang yang kita pilih. Nah, selanjutnya ada looping while is buying. Nah, kalau jika di dalam loop itu muncul tampilan untuk memilih barang apa saja yang mau kita masukin ke keranjang. Kalau pilihan 0 Anda balik lagi ke menu sebelumnya. Kalau 1 sampai sekian berapa Anda masukin barang yang ada di daftarnya. Kalau jika tidak sesuai ya dan muncul pesan. Selanjutnya lagi, kalau tadi di voucher option itu dijelaskan satu bagian mengeluarkan barang. Dan di sini itu dideklarasikan fungsi yang mengeluarkan array dari produk. Itu sebenarnya ngambil array produk yang pernah markup. Bawahnya dideklarasikan array produk return card yang mengambil array card. Selanjutnya itu boolean is removing, nilainya true dan integer pilihan. Di bawah itu terdapat looping while is removing. Kalau jika benar maka muncul tampilan untuk mengeluarkan barang dari keranjang. Kalau 0 balik, terus 1 sampai sekian itu barang-barang yang ada di keranjang kita. Di bawah itu terdapat pilihan untuk mengeluarkan barang dari keranjang. Nah, bisa masuk di input numerik sesuai dengan yang ada di daftar tersebut. Jika Anda pilih 0 Anda keluar, kalau 1 sampai sekian Anda ngeluarin barang tersebut dari keranjang ya. Nah, selanjutnya itu kalau lihat keranjang itu terdapat fungsi tidak mengembalikan apapun. Ini hanya cuma menampilkan barang-barang yang ada di keranjang kita saja. Selanjutnya itu di voucher checkout itu terdapat fungsi ya, tidak mengembalikan apapun. Dideklarasikan string checkout string, terus integer total nilainya 0, terus string income string, terus string time itu mengambil waktu kita memanggil fungsi. Selanjutnya checkout string itu ditambahin dengan sebenarnya itu kayak tampilan untuk checkout itu ya, yang berisi nama koperasi, alamat koperasi, terus di bawah itu terdapat barang, jumlah dan harganya. Barang, jumlah dan harganya ada di keranjang kita itu. Di bawah itu string itu ditambahin dengan total, itu jumlah total harga-harga barang yang ada di dalam keranjang kita. Nah, terus dengan pesan di pembayarannya bisa langsung diserahkan. Nah, terus itu di print checkout string, terus dikirim ke printer, dan selanjutnya bakalan
perusahaan mencetak waktu total itu harga barang ini yang kita beli terus tadi memakai underscore waktu ke file 00 pemasukan, dan di akhirnya itu nge-write isi checkout string ke folder checkout yang di dalamnya itu jenis pemakai underscore waktu time. Lanjutkan ke fungsi-fungsi yang khusus tab. Itu yang pertama itu menambahin suatu flowchart, menambahin suatu barang yang baru. Nah, kalau untuk yang fungsi-fungsi yang khusus tab itu, jika pemakainya bukan staff yang sebenarnya tunggu style dilakukan karena pemeriksaan di flowchart option menu, jadi kalau dipaksakan nanti keluar error dan programnya langsung berhenti. Nah, kalau jika Anda merupakan staff, nah bisa lanjut ke penamaan barang. Nah, di bawah itu dideklarasikan string nama barang, tagger harga barang, terus string jenis barang, dan boolean expression. Di bawah itu tampilan untuk tampilan untuk menambah barang baru, misalkan jenis barang yang ada. Anda bisa ngetik titik underscore 2 kali exit untuk keluar, dan Anda mau kalau barang ada spasi harus menggunakan underscore sebagai spasi. Nah, di bawahnya itu tampilan dari bawahnya itu 3 inputan yang harus diisi untuk membuat suatu barang yang baru. Lanjut ke, nah setelah itu ada pemeriksaan jika barang yang kita buat itu sebenarnya udah ada di daftar barang atau tidak. Kalau jika tidak ada, ya maka barang tersebut bakalan ditambah dengan write nama barang baru kita, harga barang baru kita, dan jenis barangnya ke file product. Ya kalau juga ada, ya muncul pesan. Lanjut ke penghapusan barang. Nah, dideklarasikan variabel boolean expression nilainya false, terusnya string nama barang. Di bawahnya itu muncul tampilan untuk menghapusi barang-barangnya di daftar barangnya, ya. Di situ tuh nanti setelah tampilan daftar barang yang akan dihapus, nah ada tampilan itu untuk nama barang apa yang mau dihapuskan dari daftar barang. Nah, selanjutnya itu programnya akan mengejar file products, terus membuat file products yang baru dan kosong. Selanjutnya itu ada looping yang jika daftar barangnya sesuai dengan jika nama barangnya itu ada di daftar barang. Nah, kalau jika namanya sesuai, berarti itu barangnya dihapus. Kalau enggak, ya itu bakalan tetap atau nggak di write ke produk gitu. Setelah looping itu, kalau jika terdapat barang yang dihapus, kembali lagi. Tapi kalau tidak ditemukan apapun, muncul tampilan barangnya tidak ada di daftar barang. Itu ganti password. Ganti password itu dideklarasikan variabel boolean is changing password nilainya itu, terus boolean is correct, terus string component password, dan string new password. Di bawah ada tampilan untuk merubah ke password, dan ini sebuah looping ya untuk inputan password kita. Nah, Anda diminta memasuki password yang program tersebut gunakan sekarang. Dan jika kita input passwordnya sesuai dengan password yang program gunakan sekarang, ya Anda bakalan diminta untuk memasuki password yang baru. Terus nanti Anda di log out dari menu start, dan Anda dikembalikan ke menu awal, ya. Nah, itu tuh password barunya itu sebenarnya itu terenkripsi. Nanti setelah dienkripsi di write ke file dump. Kalau jika di bagian penyamaan password yang kita input sama password yang program lagi pakai itu salah, ya nanti muncul pesan
passwordnya salah. Kalau jika Anda masuki di inputnya 0, Anda balik lagi ke menu start, lanjut ke laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan itu ini deklarasikan variabel boolean tersebut nilainya true, integer bill. Nah, disitu ada looping while is input. Nah, dalam loop itu ditampilkan daftar keuangannya dari 0 balik itu pemasukan, dua pengeluaran, dan yang ketiga itu mencetak keuangan ya. Selanjutnya itu ada input pilihan kita. Nah, setelahnya itu terdapat switch dari pilihan kita. Kalau 0 itu Anda balik lagi ke menu start. Kalau yang satu itu menampilkan pemasukan koperasi. Kalau yang nomor 2 itu menampilkan pengeluaran koperasi kita. Kalau yang ketiga itu mencetak laporan keuangan. Nah, di fungsi yang untuk menampilkan pemasukan itu dideklarasikan variabel string array income terus integer total ya 0. Nah, contohnya income situ membaca file mau pemasukan. Nah, itu dibaca setiap baris, ke barisnya bakalan dimasukin ke dalam array income. Nah, di bawahnya itu muncul tampilan daftar pemasukan, nominal dan sumber. Misalnya kalau nominalnya itu kayak 500.000, sumbernya itu dari hasil check out suatu customer saat jam 7 sekian di hari ini. Nah, kalau yang fungsi untuk menampilkan pengeluaran itu hampir aja mirip gitu, tapi terdapat variabel expenses yang membaca file nomor pengeluaran setiap baris terus masukin ke dalam arraynya. Dan di bawah itu tampilannya jadi daftar pengeluaran. Jangan lupa itu untuk yang fungsi menampilkan daftar pemasukan dan pengeluaran itu di bawah daftar tersebut terdapat total pemasukan dan pengeluaran kita. Lanjut ke voucher yang paling terakhir yang merupakan voucher untuk mencetak laporan keuangan. Nah, di dalam voucher ini dideklarasikan variabel integer total terus tampilan untuk memastikan apakah Anda yakin untuk mencetak laporannya. Inputannya mau untuk tidak, dan satu untuk tidak. Jika Anda pilih satu, maka deklarasikan variabel string report string terus string report time yang mengambil nilai di mana fungsinya dipanggil, terus integer total income nilainya 0 dan integer total expense nilainya 0. Dan di bawahnya itu array dari string yang pertama income file dan expense file. Di bawahnya itu report string itu ditambahin laporan keuangan koperasi barang jasa ya. Terus waktu kita memanggil fungsi tersebut kita mencetak laporan keuangan. Di bawahnya daftar pemasukan dulu. Kalau daftar pemasukan itu bawahnya itu kan terdapat variabel income file. Terusnya itu dibaca dulu kalau mau pemasukan, merubah jadi array setelah membaca setiap baris. Nah, setelahnya itu ada looping untuk menampilkan daftar pemasukan kita dan totalnya itu dijumlahkan dari nominal pemasukannya. Dan di bawahnya itu untuk selanjutnya itu untuk pengeluaran itu, nah variabel expense file itu nilainya bakalan dibaca dari nama pengeluaran setiap baris terus dirubah jadi array gitu. Jadi masuk ke dalam array. Dan di bawahnya itu terdapat looping untuk menampilkan daftar pengeluaran kita dan jumlah pengeluaran itu dijumlahkan dari masuk ke pengeluaran kita. Nah, setelah dari itu report string itu ditambah total pemasukan yang merupakan misalnya sekian 500.000 rupiah. Total pengeluarannya itu
sama dengan misalnya 300.000 rupiah. Jadi akhirnya itu total keuntungan itu pasti rumusnya jelas. Jadi kita total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Selanjutnya itu kalau mau pemasukan atau pengeluaran itu dikosongkan. Nah, udah selesai kan balik ke menu start. Yang kalau anda ini keluar dari menu start atau customer ya ketik 0. Keluar dari menu tersebut karena dibawa ke menu awal dan mana ketik 0 ada bisa masuk ke password, ada resep password ya programnya menjelaskan kayak bagaimana cara program itu berjalan ya. Nah di sini itu ada menu tampilan awal untuk menggunakan program sebagai customer atau staff atau juga untuk menghentikan program. Di sini saya coba menggunakan program sebagai customer. Menggunakan program sebagai customer, muncul tampilan ini khusus customer ya. Di menu seperti itu buat kulit atau customer. Nah, kalau itu balik, karena itu beli buat tukar barang atau belanja, kalau kedua menggunakan barang dari belanja, kalau tiga itu tempat check out. Nah, saya kalau belanja jauh, nah kita tinggal ketik 10. Selanjutnya itu daftar jenis barang yang tersedia diterapkan di sekolah dan peralatan menulis. Misalnya saya mau belanja dulu baju sekolah nih, ketik 2. Di sini itu daftar barang-barang baju sekolah. Misalnya saya mau beli baju olahraga yang museum, saya tinggal ketik 1 dan saya terus balik. Nah, bagaimana kalau jika saya mau belanja sesuatu lagi juga? Ya gampang, tinggal ketik 1 lagi aja gitu ya. Terus misalnya kita mau beli peralatan menulis ketik 3 di sini. Nah, dapat peralatan menulis ini misalnya kita mau beli hasil 2 atau penghapus 2 dan klik 1 2 kali dan 3 2 kali, terus kita balik lagi ke menu customer. Selanjutnya jika kita mau nyoba ngeluarin satu pensil dan satu penghapus, kita mau ketik 2 saja nih. Nah, di sini muncul daftar orang yang ada di keranjang kita. Ini nomor bisa diabaikan aja, itu kayaknya terkait dengan masalah dan dengan bagaimana Arailis handle program itu. Itu ya nggak banyak yang biasa. Nah, di sini misalnya, di sini terdapat dua hasil dan penghapus. Nah, hasil di nomor 111, terhapus 1020 1021. Kita tinggal hapus salah satu, misalnya kita ketik 18, terus kita ketik 20. Terus kita balik lagi ke menu dan kita bisa check out, muncul kembali. Nah, ini itu kembaliannya nggak bakalan dimasukin ke dalam daftar pemasukan dan dicetak itu ke folder check out itu. Bagaimana jika kita menggunakan program sebagai start? Ini paling awal ketik 2 gunakan program sebagai start, terus kita masuk ke password yang benar. Nah, di sini itu tampilannya hampir sama aja dengan customer, tapi perbedaannya itu ada 4 pilihan tambahan. Itu yang pertama tambahkan barang, yaitu hapuskan barang, yang ketiga itu dapat keuangan, keempat itu untuk ganti password tuh. Nah, misalnya kita mau lihat dulu dapat keuangan ya, hasil transaksi ini, kita bisa ketik 7 untuk melihat data keuangan, dan terus itu melihat data pemasukan. Nah, ini hasilnya. Pengeluaran itu masih manual ya sekarang.
coba cek dulu pemasukannya gimana. Jadi ini kalau kita cek itu bakalan ngosongin keranjang Anda ya. Nah, kalau keranjang kosong Anda tidak bisa keranjang Anda dan cukup check out gitu. Nah selanjutnya bagaimana kalau kita mau ngapusin satu barang F0, terus di sini muncul daftar barang yang ada dan yang kita mau hapus, misalnya kita mau ngapusin Malkis di sini, tinggal kita ketik 18 di sini. Coba kita cek daftar karena kita ini berarti ada masalah dengan memorinya di sini. Ini saya yakin seharusnya Malkis itu dihapus. Saya bisa, nanti saya koreksi. Nah, untuk ganti password gimana? Di menu start itu kita ketik nama, terus masukin password Anda sekarang. Nah, masukkan misalnya teh dulu. Nah, kalau passwordnya benar, Anda diminta untuk masukin password baru. Nah, setelah masukin password baru, Anda bakalan dilemparkan kembali ke menu paling awal dan Anda harus login lagi ya. Misalnya ini login seperti start, terus ketik password barunya. Nah, kita coba login seperti start dan hentikan program ya. Kalau kita hentikan program, kita harus gunakan password yang program sedang pakai ya. Nah, sekarang itu password baru kita tadi. Ini baru selesai ya. Sekian dari itu, mohon maaf tidak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.